Teman-teman, kali ini Coach Nanda berkesempatan mengunjungi Ibu Novi, seorang kreatif yang bergerak di bidang pernak-pernik sulam. Yuk kita kulik. Halo Bu Novi. Halo Coach. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah datang ke tempat saya sore hari ini. Kebetulan nggak hujan. Tadi pas saya datang ramai sekali yang kursus ya? Iya, kebetulan hari ini kita ada kegiatan, kita bikin decoupage bareng. Decoupage itu seni sebetulnya tuh kita menghias papan atau misalkan benda kosong dengan cara menempelkan kertas atau misalkan motif-motif dari tisu digabungkan menjadi satu, jadi barangnya lebih menarik gitu. Boleh dong cerita ini awalnya bagaimana sampai ada Awalnya sulam di sini ini bagaimana ini? Jadi sebetulnya kalau perjalanan saya ke kerap itu sudah dimulai, mungkin ketertarikannya sudah dimulai sejak saya kuliah. Itu ya, saya kuliah di ITB, masuk tahun 98, keluar 2005 gitu, dan itu saya udah mulai tertarik ke ke kerajinan, tapi waktu itu belum menjurus ke sulam. Setelah itu saya menikah, dari Bandung pindah ke Bogor di 2005 itu saya mulai buka konveksi, tapi akhirnya karena sakit yang lumayan berat, akhirnya saya memutuskan untuk berhentikan konveksi di tahun 2009, lalu mulailah ngekrap. Karena dari sana kan konveksi itu punya banyak limbah kain ya, nah, kan sayang sekali gitu kalau misalkan hanya jadi limbah, jadi sampah. Akhirnya dari situ mulai ngulik, bikin patchwork, bikin quilting. Tapi mungkin dari awal 2015-an saya lebih mengarah ke sulam akhirnya gitu. Walaupun sampai saat ini juga patchwork sama quilting saya tetap bikin. Tapi apa tadi patchwork sama quilting. Jadi apa patchwork itu menggabungkan potongan-potongan kain menjadi barang yang sama, lebih ada nilai gunanya seperti itu. Seperti kesetan ya? Kalau saya lebih bikinnya bed cover, dari perca, terus taplak meja, hiasan dinding seperti itu. Gitu. Sulam ini sendiri biasanya peminatnya usia berapa tuh Bu? Kalau sulam peminat itu rata-rata sekarang masih di middle up ya, dari 35 ke atas lah, masih dominasinya usia seperti itu. Mungkin sejak di 2 tahun terakhir sih saya lihat animo mahasiswi ya yang sering berkunjung ke booth juga, mereka lebih juga tertarik. Cuman mungkin motifnya mereka pilih yang lebih kontemporer. Kalau misalkan untuk usia-usia 40 ke atas kan lebih senangnya tuh bunga seperti itu kan. Tapi kalau untuk usia-usia muda itu lebih ke arah gambar orang, terus pemandangan seperti itu. Jadi lebih realistis. Gitu. Ada yang saya dengar juga katanya kalau nyulam ini bisa mencegah kepikunan. Iya, itu kan salah satu ya, menyulam, terus berkebun gitu. Peminatnya ya sekarang sih udah lebih yang muda-muda juga ini ya. Udah mulai tertarik gitu. Walaupun pemainnya masih tetap lah old school. Iya. Seni menyulam itu sendiri mahal nggak sih bahan-bahannya Bu? Bahannya sebetulnya nggak mahal. Terus kan bervariasi ya, seperti benang di belakang. Iya, benang-benang gitu kan. Ini namanya benang sulam ya? Ini namanya benang sulam. Yang saya gunakan selalu merek DMC. Nah itu memang termasuk benang sulam yang kualitasnya tinggi sehingga harganya pun kan mahal. Tapi kalau misalkan mau pilih yang lain, harga di bawah ini juga banyak. Tapi kan kita kembali ya, kalau saya menjaga kualitas bahan saya gitu. Jadi saya pilihnya yang memang kualitasnya yang awet tinggi. Lah ya. Ya betul. Gitu. Nah, perbedaannya kita pilih bahan yang premium sama yang enggak. Dari awetnya, lalu juga warna yang ditonjolkannya juga warnanya variasinya lebih banyak dan lebih menarik, lebih banyak ya. Terus kalau misalkan yang benang yang biasa-biasa aja harganya itu mudah sekali luntur gitu. Jadi kan sayang sekali gitu, kita sudah membuat sulaman itu kan susah, lama, tapi kalau misalkan benangnya luntur kan jadinya ya
sayang gitu. Yang gampang. Ini Gitu ya. untuk sulam ini habis berapa benang? Sebetulnya kalau misalkan habis berapa benang, mungkin ini cuma menghabiskan satu benang aja. Cuman kan variasi benangnya banyak ya. Iya, gitu. iya. Jadi kita bisa hitung aja ini ada berapa warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 6 berarti warna. kan 6 warna berarti ya kita perlu 6 benang gitu. Menghitungnya seperti itu sih. Nah, kalau seperti ini, dompetnya sudah jadi dulu atau dari bahan mentah disulam baru dibikin dompet? Kalau saya dari bahan dari belum jadi. Jadi dari kain. Dari kain. Dari kain saya potong pola, baru saya sulam, kemudian saya jahit, saya pasang, saya jadikan dompet seperti Baru nanti ini. kita perhitungan di mana lah kira-kira letak bunga itu, apa di tengah, apa Iya, agak betul. miring, apa agak Iya, samping gitu ya. Gitu. Seperti Iya. itu. Nah, untuk orang yang misalnya masih buta sulam, berapa lama sih Bu belajarnya? Kalau sulam, menjahit dan sebagainya itu adalah keterampilan ya. Jadi semakin sering kita melakukan berarti kita semakin cepat menguasai gitu. Dan juga tergantung orang, saya tidak bisa mengeneralisir bahwa untuk satu orang perlu waktu 1 minggu untuk dapat gitu kan. Dapat paham basicnya. Kemarin tuh kebetulan baru diundang di Sperinda Bandung untuk mengajar sulam di kebaya gitu. Itu pelatihan dilakukan selama 4 hari. Alhamdulillah sih, berarti selama dari 30 orang peserta itu semuanya bisa menyelesaikan target yang kami buat di awal gitu. Jadi mungkin ya rata-rata 4 hari lah, mungkin seminggu sih lebih tepatnya ya, untuk benar-benar menguasai seperti itu. Salah satu bentuk rajutan tuh kan aplikasinya banyak sekali ya. Bisa ini jadi rajutan. bisa jadi boneka, bisa juga ada tas, ada dompet, terus ada bottle holder ya, banyak sekali. Ini salah satu rajutan ini yang sekarang ini banyak menekuninya gitu. Iya. Bu, misalnya nih saya nih orang awam nggak ngerti rajut ya. Nah, untuk belajar tahu ini tekniknya kosong isi itu diajarin ya, ada hitungannya? Kita ada polanya. Tapi yang pasti kalau misalkan mau belajar itu yang kita ajari adalah ini basic atau udah advance ini? Ini basic sebetulnya. Basic ya? Iya, kalau misalkan rajutan itu main hitungan sih sebetulnya. Nah, ini kan kayak gini kan lebih ini hanya beda tusukan aja. Hanya beda tusukan. Hanya beda tusukan, jadi beda pola. Jadi tapi polanya itu ada. Kalau kita sudah menguasai, biasanya itu polanya itu kan terdiri dari singkatan-singkatan. Nah, itu singkatan-singkatan itu yang kita pelajari di kursus gitu. Singkatan itu singkatan di polanya gitu. Jadi kode-kodenya lah gitu. Iya, Misalkan iya, ini iya. namanya double crochet, lalu ini ada chain, ada single crochet. Nah, yang gitu-gitunya ya kan, yang misalnya kayak ini. saya nih Bu, orang awam ya. Pas belajar itu saya bisa tuh maksudnya langsung mengaplikasikan bahwa sudut ini kalau saya rajut terus akan ketemu lagi di sudut ini gitu ya. Iya. Nggak akan miring. Nggak, kalau ngitungnya benar nggak. Berarti secara tidak langsung harus jago matematika dong ini dong ya. Matematikanya sangat sederhana gitu. Paling kan cuma hitungan berapa kali kita bikin rantai seperti ini kan. Dari sini ke sini berapa hitungan rantai, di sini berapa hitungan, cuma gitu, nggak ada tambah-tambahan, nggak ada kurang-kurangan. Tapi Ibu nggak ada tutorial menyulam atau merajut gitu? Saya bikin kan, karena saya kadang-kadang saya diminta untuk ngajar itu kan berarti kita perlu tutorial ya. Jadi saya punya tutorial yang memang kalau misalkan ada yang kursus di sini private, saya selalu kasih modul. Jadi tutorial saya kasih gitu. Iya. Atau misalkan WS-nya WS online gitu. Sulam ini Ibu juga membuka kelas sulam, membuka kelas jahit, gitu. Rajutan, aplikasi. Banyak. Nah, sampai hari ini udah berapa tahun berdiri ini? Kalau berdiri itu sebentar, dari tahun 2018. Tapi kalau untuk di tempat ini sendiri itu COVID itu tahun 2020 ya. Mungkin dari 2019-an gitu. Ini Ibu semua yang kelola sendiri? Awalnya saya bertiga mendirikan Imah Kreasi di Jalan Pandu Raya. Setelah itu pindah ke Villa Duta di komplek kolam renangnya. Di situ dari bertiga jadi berdua. Kemudian saya ngajak teman-teman komunitas jadi banyakan. Pindah ke sini juga sempat banyakan juga. Akhirnya sendiri. Gitu. Sampai akhirnya sendiri menjalankan rumah pernak-pernik ini ya. Betul. Dalam menjalankan usaha ini,
khususnya juga yang peserta kursus, apakah mereka itu arahnya ke cuan atau hanya ngisi waktu luang? Eh, Rata-rata tuh sebagai hobi. Tapi saya kebetulan ada komunitas Bogor Creative Crafter. Nah, di situ memang ada sebagian member yang memang sudah menjadikan hobi itu sebagai bisnis. Ada gitu. cuannya gitu ya, Bu? Ada, iya. Jadi tidak hanya cuman pengen senang-senang, tapi memang menghasilkan sesuatu dan kita rutin mengikuti bazar gitu. Tapi memang dari 140 orang anggota mungkin hanya mungkin 10%-nya lah yang memang produktif gitu. Kalau yang lain-lain ya cuma sebagai hobi aja. Untuk Ibu sendiri sebulan tuh omsetnya ketemu berapa? Omset itu paling besar itu kalau misalkan lagi ada bazar ya. Mungkin kalau rata-rata itu sekitar 5 jutaan lah. Per bulan? Per bulan ya. Tapi kalau misalkan Inakrab itu ya bisa lebih dari itulah. Gitu. Tergantung bazarnya di mana sih. Gitu. Kalau untuk saya pribadi ya ada 2 keuntungan sih. Maksudnya ada 2 pemasukan ya. Dari kerapnya sendiri, dari kursus gitu. Jadi tapi untuk kerapnya sendiri mungkin sekitar segituan lah. 5 jutaan gitu. Saya tuh bukan orang yang menarget 1 bulan saya harus dapat segini gitu. Oh, nggak ditarget gitu ya, Bu, yang kursus? Iya. Kalau sekarang kan saya menjalankan semuanya sendiri gitu. Masih terbagi-bagi antara saya harus ngurusin kedai makanan, harus bikin produk, harus nyiapin kursus. Nah, itu gitu. 3 bidang ini sebetulnya baru. Jadi antara konsep di tempat ini ada makanannya, ada kursusnya, ada kulinernya, itu baru termasuk baru gitu. Jadi saya harus mulai lagi dari nol bagaimana menjalankan bisnis dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu itu kan saya cuman memang fokusnya di produksi gitu. Setelah itu mungkin 2-3 tahun ini kan karena melihat daya beli masyarakat juga menurun, jadi saya akhirnya fokus lagi ke kursus gitu. Jadi waktu yang saya punya, saya usahakan saya buat kursus seperti itu gitu. Bu, kalau dari awal usaha ini ya, dari yang sebelum pandemi itu, ada nggak untuk pemodalan itu minjem bank atau nggak modal sendiri atau bagaimana? Modal pinjam suami sih. Kalau bank itu bunganya sangat rendah. Iya. Tenor baliknya juga kan bisa diatur. Kompromi. Dulu itu sempat Telkom menawarkan pinjaman lunak ya, mungkin dari dana CSR mereka, tapi waktu itu tidak diambil karena kan mengharuskan adanya jaminan, walaupun jaminan itu maksudnya tuh hanya sebagai tanda pengikat mungkin ya. Saat itu sih tidak diambil karena pinjaman yang ditawarkannya itu tidak cukup tinggi untuk kita bisa merubah menambah value-nya bisnis kami saat itu gitu. Jadi kami pikir ya buat apa sih gitu, selama misalkan masih bisa running dengan modal yang ada ya ya sudahlah gitu, tidak diambil seperti itu gitu. Nah, Ibu timnya berapa orang? Kalau misalkan tim untuk smoke untuk ekspor itu banyak sampai 15 orang gitu, tergantung pesanannya. Berarti gitu. mereka sistemnya freelance gitu ya? Iya, jadi saya hanya by project aja. Untuk pegawai tetap saya hanya 2 orang yang mengelola tempat ini. Tapi untuk misalkan untuk yang pesanan, untuk kreatifnya gitu seperti ini. Kreatifnya itu berarti by project aja gitu. Itulah salah satu keuntungan bergabung di komunitas gitu. Jadi kan kita punya sumber daya yang memang tidak kita harus available gaji. Ya. Kita tidak harus gaji setiap waktu gitu. Mungkin salah satu alasan kenapa dulu saya gagal di konveksi gitu ya, saya tidak meneruskan konveksi itu karena itu saya gagal mengelola sumber daya manusia yang saya punya gitu. Jadi akhirnya cuman numpukin stres gitu, karena kan punya banyak pegawai itu berarti kan punya banyak sekali overhead yang harus dibayar. Iya, betul. Saya tidak mampu kelola sehingga akhirnya saya berpikir sedikit pegawai tetap tapi punya sumber daya di luar yang siap pakai ya, banyak gitu. Selama menjalankan ini ada kendala keuangan kah? Atau kendala SDM? Kendala SDM tadi ya sudah saya tekankan bahwa karena saya punya teman-teman di komunitas itu bisa. Kendala keuangan sampai saat ini mungkin kendalanya tuh cuman ketika saya berpikir saya harus lebih baik, itu mentok-mentoknya dengan modal lagi ya, tambahan modal. Dan memang ujung-ujungnya kan kalau misalkan mau ya berarti kan harus pinjam bank atau segala macam. Itu yang tidak
sampai saat ini saya tidak berani lakukan gitu. Jadi kalau misalkan tapi kalau misalkan untuk saat ada pesanan besar kan kita bisa atasi dengan kita minta down payment terlebih dahulu. Itu yang kami kelola sehingga sampai saat ini alhamdulillah belum ada kendala yang akhirnya semoga tidak mengharuskan saya untuk menutup usaha ini gitu. Oh iya. Gitu. Nah dari awal berdiri ini sampai sekarang hasilkan apa aja, Bu? Misalnya kebeli motor kah, kebeli mesin jahit kah, atau apa tuh? Kalau itu sih gini, saya menghitungnya itu dulu saya awal dengan hanya 1 mesin jahit, sekarang saya punya puluhan mesin jahit gitu ya. Jadi saya menilai bisnis saya berkembang itu dari aset yang saya punya seperti apa gitu. Berarti dalam hal ini Ibu nggak ada kesulitan keuangan berarti ya? Berarti tidak gitu. Ya itu tadi sih, kalau misalkan memang kalau ingin nambah value mungkin memang harus ada tambahan modal gitu. Untuk saat ini saya masih berproses di sini gitu. Belum berpikiran untuk scale up atau bagaimana seperti itu. Nah, di Kota Bogor ini sendiri, Bu, kompetitor Ibu ada nggak yang juga menekuni ini? Iya, ada, dan teman sesama di komunitas gitu. Sebetulnya itu semakin banyak kompetitor, itu semakin banyak masyarakat yang teredukasi. Itu malah bagus untuk bisnis ini gitu, seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang mengerti handmade, artinya semakin banyak pula orang yang menghargai handmade. Jadi kita tidak usah berbusa-busa lagi mengedukasi orang kenapa handmade itu mahal, tapi dengan sendirinya dengan banyaknya pelaku yang sama, edukasi itu berjalan dengan sendirinya, ada timbal balik yang positif untuk kita seperti itu. Ibu rencananya ke depan gimana sih dengan pernak-pernik sulam ini? Pernak-pernik sulam ya. Sebetulnya saya masih punya keinginan untuk nembus pasar ekspor lagi ya. Nah ini saya lagi pengen ngulik lagi gimana bisa nembus lagi ekspor seperti itu. Kalau untuk ke negara mana Bu, kalau boleh tahu? Kalau kemarin yang smoke itu ke Singapura sama Inggris. Saya akan mencoba lewat Etsy. Etsy itu seperti marketplace tapi khusus handmade tapi untuk di luar negeri. Gitu. Terus untuk tempat sendiri ya mungkin saya masih berencana untuk tetap merapihkan, membuat lebih banyak kegiatan gitu. Planning untuk produksinya supaya lebih kencang lagi bagaimana caranya. Mungkin Ibu bisa kasih saran-saran ke ibu-ibu di luar sana yang belum mengenal sulam atau nggak akan memilih sulam sebagai hobinya tuh gimana Bu? Mungkin kita lebih banyak mencintai produk kita ya. Sebenarnya kan produk-produk karya Indonesia itu tidak hanya sulam ya, tapi sangat bagus-bagus dan sangat beragam gitu. Mungkin dengan seringnya jalan-jalan ke macam Inakraf atau bazar-bazar craft itu bisa membuka peluang kita terhadap wawasan kriya, dan di sana pasti kita akan menemukan mana yang istilahnya tuh menyentuh hati kita, cocok dengan kita. Mungkin saran saya ya pelajari saja dahulu gitu. Temukan mana yang akan jadi passion kita itu di mana gitu ya. Belum tentu kita tertarik dengan sulam, tapi ketika nyoba rajut ternyata kita tuh lebih tertariknya di rajut dibanding sulam gitu. Jadi saran saya banyak mencoba itu baik gitu ya. Yang penting begitu kita menemukan apa yang kita suka, itu kita terus pelajari gitu. Kita terus pelajari dan bergabung dengan komunitas itu akan membawa kita di ekosistem yang saling support. Jadi nggak ada tuh mager-mageran gitu. Istilahnya kan begitu ya, kalau namanya craft itu kadang-kadang mood-moodan ya Bu ya. Nah begitu kita moodnya lagi down, dengan teman-teman ini akan saling menyemangati seperti tadi teman-teman gitu tuh. Teman-teman yang udah lama banget gak pernah berbikinan nih gitu, tapi ketika ada event, hayu, jadi semangat lagi. Begitu kita semangat, pulang ke rumah kan pasti ketagihan lagi, pengen berkreasi lagi. Misalnya pengen belajar di sini jadi murid Ibu tuh gimana caranya dan di mana? Kami bisa dikunjungi setiap Senin sampai dengan Sabtu. Langsung aja ke Jalan Papandayan nomor 1. Terus kalau untuk info kursus bisa dilihat di IG @Episia Creative Space, atau misalkan kalau mau lihat barang-barangnya secara detail itu bisa di IG-nya Seva_embroidery.
Oke. Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Iya. Mudah-mudahan makin banyak orang yang mengenal sulam, rajut, dan streamin ya ini Iya, apa namanya? Kristik. Kristik, iya. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Semoga berkenan kembali berkunjung di lain hari. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama.